Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar hukum pidana, yang dimana pengantar hukum pidana ini salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Nah, pengantar hukum pidana ini tentunya perlu dipelajari oleh setiap mahasiswa yang mengambil prodi ilmu hukum. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah pengantar hukum pidana ini yaitu di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar hukum pidana itu sendiri. Nah, untuk metode pembelajarannya yaitu ceramah, yang dimana saya akan menyampaikan beberapa materi tentang pembahasan ini. Kemudian nanti di akhir kita akan adakan sesi diskusi. Ada beberapa sub pembahasan pada sesi kali ini, yaitu pertama kita akan berbicara tentang pengertian daripada hukum pidana itu sendiri, dan nanti kita akan sampaikan pendapat beberapa ahli. Kemudian sub pembahasan kedua yaitu sifat kepublikan hukum pidana itu sendiri. Dan materi ketiga itu berbicara tentang fungsionalisasi daripada hukum pidana itu sendiri. Dan materi terakhir kita akan berbicara tentang tujuan hukum pidana. Nah, untuk referensinya atau bahan rujukannya, Bapak Ibu saudara-saudara bisa membaca bukunya Prof. Edi W.S. Herich, salah seorang guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, yang judul bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa membaca Marus Ali yang diterbitkan tahun 2011 oleh Sinar Grafika. Kemudian Bapak Ibu bisa membaca bukunya Teguh Prasetyo tentang hukum pidana yang diterbitkan tahun 2014. Baik, kita mulai pada poin pertama, yaitu tentang pengertian hukum pidana. Di sini kita melihat di slide ada dua pakar, yaitu pertama pakar hukum Eropa dan pakar hukum Indonesia. Pakar hukum Eropa misalnya Pompe memberikan pengertian hukum pidana, yaitu keseluruhan aturan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Sedangkan menurut Apeldoorn mengatakan bahwa hukum pidana material berkaitan dengan perbuatan dan hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum pidana material. Sedangkan Algera memberikan pengertian hukum pidana yaitu alat yang digunakan penguasa atau hakim untuk memperingati mereka yang telah melakukan perbuatan yang salah dengan mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta. Nah, itu tadi definisi hukum pidana menurut pakar hukum Eropa. Nah, kalau kita melihat definisi hukum pidana menurut pakar hukum Indonesia, misalnya Mulyatno mengatakan bahwa hukum pidana itu adalah bagian hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan serta sanksi. Kemudian kedua, kapan dan dalam hal apa sanksi dapat dijatuhkan kepada si pelanggar. Kemudian ketiga, berbicara tentang cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan. Kemudian kalau kita melihat Zainal Abidin itu memberikan pengertian hukum pidana itu adalah perintah dan larangan yang jika dilanggar ditetapkan sanksi pidana. Kemudian kedua, cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran. Kemudian ketiga, ruang lingkup waktu dan wilayah berlakunya hukum pidana. Nah, sub pembahasan ketiga berbicara tentang sifat publik hukum pidana itu sendiri, kriteria hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum pidana itu
orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah umum atau publik. Sedangkan hukum perdata, orientasi kepentingan hukum yang dilindungi adalah perseorangan atau privat. Kedudukan para pihak di mata hukum atau negara itu tidak sejajar kalau di dalam hukum pidana. Sedangkan di dalam hukum perdata, kedudukan para pihak di mata hukum atau negara sejajar dan individual. Pihak yang mempertahankan kepentingan di dalam hukum pidana itu adalah negara, sedangkan pihak yang mempertahankan kepentingan itu adalah perorangan kalau di dalam hukum perdata. Inti hukum pidana itu ada 3. Pertama, hukum pidana. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, hukum pidana itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dimana bila dilanggar dijatuhi sanksi pidana. Ada 3 inti hukum pidana. Itu pertama, hukum pidana material atau yang kita kenal dengan substantif criminal law, yang dimana aturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan satu, perbuatan yang dinyatakan terlarang, kemudian yang kedua, syarat seseorang dapat dikenai pidana, dan ketiga, sanksi hukum berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sedangkan hukum acara pidana itu sendiri atau yang kita kenal dengan hukum pidana formil atau law of criminal procedural itu berbicara tentang aturan hukum mengenai tata cara penjatuhan sanksi bagi seseorang yang diduga telah melanggar hukum pidana material. Nah, sedangkan hukum penitensier itu berbicara tentang hukum pelaksanaan, bagaimana suatu sanksi yang sudah diputuskan itu dilaksanakan. Berikutnya adalah fungsionalisasi hukum pidana. Jadi, fungsionalisasi hukum pidana itu ada 2, fungsi ideal dan fungsi subsidiaritas. Lalu, apa itu fungsi ideal? Jadi, fungsi ideal itu berbicara tentang hukum pidana sebagai ultimatum remedium. Ultimatum remedium artinya adalah obat atau sarana terakhir berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian. Kemudian fungsi subsidiaritas adalah fungsi keberhati-hatian. Nah, ini adalah fungsi yang pilihan begitu. Ada 8 uraian makna ultimatum remedium yang mungkin saja saya sebut 3 saja menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif misalnya. Ultimatum remedium, jangan menggunakan hukum pidana secara emosional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan hukum pidana pada perbuatan yang tidak jelas korban dan kerugiannya. Kemudian jangan gunakan hukum pidana jika masih ada cara lain yang sama efektifnya. Kemudian fungsi yang kedua, jadi ketika seseorang dijatuhi sanksi pidana, maka ada stigma negatif kepada orang tersebut yang melanggar hukum pidana. Tujuan hukum pidana itu salah satunya tujuan umum. Jadi tujuan umum hukum pidana itu pertama melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan akibat pelanggaran yang dilakukan seseorang. Ada 3 aliran tujuan pemidanaan. Ada aliran klasik, aliran modern, dan aliran neoklasik. Apa itu aliran klasik? Jadi aliran klasik itu menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana itu berfokus pada pembalasan atas perbuatan jahat seseorang demi melindungi kepentingan masyarakat. Nah, itu aliran klasik. Kemudian kalau aliran modern, bahwa hukum pidana itu diterapkan itu berfokus pada aspek kondisional dalam diri pelaku agar hak calon terpidana terlindungi dari perlakuan sewenang-wenangan penguasa. Kemudian aliran neoklasik ini memberikan penjelasan bahwa gabungan antara aliran klasik dan modern. Jadi aliran neoklasik ini adalah
aliran yang mengkombinasikan antara aliran klasik dan aliran modern. Karena beberapa pembahasan yang sudah saya sampaikan di atas tadi, tentu di sesi terakhir ini saya ingin menyampaikan ada beberapa tugas yang harus disusun oleh mahasiswa. Tugas pertama melengkapi uraian makna ultimatum remedium menurut Oladi dan Gardana W.W. Arif beserta argumentasi saudara gitu. Kemudian tuliskan minimal 10 pengertian hukum pidana menurut para ahli, baik itu para ahli Eropa maupun para ahli di Indonesia, pakar hukum Indonesia. Kemudian mantan narapidana kerap mendapat stigma negatif berkepanjangan, padahal idealnya tujuan pemidanaan adalah untuk membuat seseorang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Lalu Bapak Ibu memberikan argumentasinya. Saya kira itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.